Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas satu emiten yang menurut saya sangat menarik, tetapi kenapa harganya turun gitu ya. Nah, ini adalah asuransi Tugu Pratama Indonesia atau saham Tugu. Nah teman-teman, beberapa periode sebelumnya saya sangat optimis melihat saham ini gitu ya. Ya memang sebenarnya sampai beberapa periode ke depan juga untuk medium sampai long term, saya yakin sih emiten ini akan menguat gitu ya. Tapi entah kenapa teman-teman, kalau kita lihat pada saat saya membuat video ini, eh, beberapa hari yang lalu dia turun signifikan ya teman-teman ya. Pada saat dia sudah menyentuh harga 1.300, nah ternyata dia turun lagi nih ke harga kurang lebih hampir 1.200. Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah memang emiten ini ya fundamentalnya jelas bagus ya teman-teman. Nanti saya akan coba jelaskan, saya tunjukkan gitu ya. Tetapi kenapa sekarang ini dia terlihat tidak ada remnya gitu ya untuk turun gitu ya. Nah di sini saya mau coba sedikit mungkin untuk menjelaskan sedikit ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga boleh komentarnya nanti di kolom komentar, kita diskusi gitu ya untuk saham ini, karena saya melihat potensinya cukup bagus, tapi ya kenapa tidak langsung eh, signifikan kenaikannya gitu ya, malah dia turun gitu teman-teman. Nah kalau kita lihat secara grafik daily gitu ya, eh, setelah dia menyentuh harga 1.300, di sini dia turun ya teman-teman, sampai dengan kurang lebih 1.200. Dan kalau saya lihat sih teman-teman, di sini pergerakan sahamnya kemungkinan besar akan turun kembali ke kurang lebih 1.200 ya. Nah ini yang saya takutkan teman-teman, dia bisa jebol nih dari 1.200, ya dia akan menuju ke harga 1.000-an lagi gitu ya. Padahal sebenarnya cukup menarik. Tapi kalau memang dia menuju ke angka 1.000, ya saya sih all in ya teman-teman untuk emiten ini, karena fundamentalnya cukup bagus gitu. Nah, sekarang kita coba lihat secara monthly ya, grafik bulanan. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan besar kita adalah kemana kira-kira emiten ini gitu ya. Apakah dia akan melanjutkan ke harga 1.300? Kalau kita lihat lebih jelasnya lagi itu di grafik mingguan ya, weekly ya teman-teman. Nah, secara weekly dia ini grafiknya cukup bagus sih sebenarnya. Tetapi menimbulkan pertanyaan, apakah memang dia bisa bertahan di support yang pertamanya di 1.200 gitu ya, atau malah jebol teman-teman, balik lagi ke angka 1.000-an. Seenggaknya 1.100 nih teman-teman, saya taruh di sini ya, 1.100. Nah apakah angka 1.100 ini coba ya teman-teman, sebelum saya ke sana saya coba tarik dulu di sini garisnya. Kurang lebih sebenarnya di angka 1.100 lah ya, 1.100 ya 40 gitu ya teman-teman. Nah kalau memang dia menuju ke sini lagi teman-teman, saya yakin sih, saya all in sih untuk emiten ini gitu ya. Tapi apakah memang dia mampu bertahan? Karena kalau kita lihat secara weekly di sini jelas banget ya teman-teman, dia sudah kepentok dari harga resistennya di angka 1.300. Dan 1.300 ini saya rasa menjadi resisten kuat ya, karena pernah memantul di periode tahun 2023 bulan April gitu ya. Kemudian di sini periode 2023 Oktober, dan ini sekarang di periode 2024 September gitu ya. Nah, apakah setelah kepentok ke resisten ini dia bertahan nih di support 1.200? Nah, ini yang saya ragukan teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman nanti boleh komentar juga ya, kenapa atau apakah memang emiten ini bisa bertahan nih di support 1.200 atau malah jebol gitu ya teman-teman ya. Atau takutnya dia malah jebol nih ke sini teman-teman, ke support berikutnya di 1.143 atau menuju ke 1.100 gitu ya. Bisa jadi teman-teman. Nah, kalau menurut saya, pendapat saya pribadi sih ya bagus kalau memang dia turun ya ke sini ya teman-teman. Saya rasa sih all in sih di area buy di sini nih, di angka 1.143 ini atau ke angka 1.200. Dan kalau lebih rendah lagi nih ke sini teman-teman, di angka 1.087 ke range 1.143. Di sini turun ke sini lagi nih. Setelah itu saya rasa sih all in sih teman-teman, karena ya fundamentalnya bagus.
Kenapa saya katakan fundamentalnya bagus? Di sini saya coba sedikit menunjukkan fundamentalnya. Emiten ini sudah mengeluarkan laba sampai kuartal kedua. Nah, kalau kita lihat, laba di kuartal kedua ini, secara grafik ya kita perhatikan ya teman-teman, dia sebenarnya sudah melebihi laba periode-periode sebelumnya gitu loh. Nah, memang di sini teman-teman lihat bahwasanya di tahun 2023 labanya mencapai 1 triliunan gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman, untuk laba 1 triliun ini di tahun 2023 sudah termasuk laba yang bukan laba operasi gitu ya. Jadi laba karena ada penjualan aset sebenarnya di sini teman-teman. Jadi kalau kita keluarkan laba penjualan aset yang ternyata mencapai angka 1 triliun, kita misalkan ini kita kurangi saja 1 triliun laba dari penjualan asetnya. Ya kalau kita lihat sih ini hanya masih mencapai 322 miliaran gitu ya. Dan angka sekarang nih di tahun 2004 dia sudah mencapai 438 miliar baru di kuartal kedua. Nah, ternyata di tahun 2019 juga dia mencapai 458 miliar, tapi itu sudah setahun full, teman-teman. Nah, itu kenapa saya katakan fundamentalnya cukup fantastis. Di tahun 2024 ini, baru setengah tahun saja dia sudah ya melampaui sih sebenarnya laba-laba tahun periode sebelumnya gitu ya. Nah, ini teman-teman. Ini bagusnya emiten ini gitu ya. Ekuitasnya juga lumayan, dan kemudian untuk posisi kasnya juga bagus, dan patut ya diperhatikan lagi, emiten ini rutin membagikan dividen gitu ya. Cukup fantastis teman-teman. Nah, itulah kenapa saya katakan tadi, kalaupun dia memang turun ke harga 1.200-an dan ke angka 1.000-an gitu ya, wah tuh saya rasa sih ini kesempatan yang sangat bagus gitu ya. Nah, tetapi dari sini nih teman-teman, kita berangkat dari candle ini nih, candle mingguan ini, ya memang candlenya merah ya, dan volumenya cukup tinggi juga nih teman-teman. Itu yang saya ya kalau saya sih, menurut analisis saya bisa jadi turun lagi nih teman-teman ke angka 1143 nih, atau ke angka 1200 deh, di area sini nih teman-teman, area 1143 sampai angka 1200. Ya saya rasa sih cukup harus dibeli ya teman-teman ya. Ini cukup bagus. Tapi bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh nanti komen di kolom komentar gitu ya teman-teman. Apakah dia bertahan nih di 1200 atau turun gitu ya? Kalau harapan saya pribadi sih ya teman-teman, ya semoga sih emiten ini bisa turun kembali gitu ya. Ini bukan bermaksud menebar fear gitu ya, tapi ya peluang yang didapatkan kalau dia bisa lebih turun lebih dalam lagi, ya tentunya akan banyak buyer gitu ya. Karena tadi begitu banyak sih benefit yang ditawarkan emiten ini. Nah, kita coba balik lagi ke fundamentalnya gitu ya teman-teman. Nah, fundamentalnya ini dengan harga sekarang di 1220, dia memiliki potensi gain itu menuju harga kombinasi PBV dan PER menuju angka 2500 itu ya one bagger teman-teman. Dan kalau kita lihat juga secara PBV dan PER wajar dari 5 tahun atau 6 tahun terakhir, emiten ini dihargai di PBV 0,48 dan juga PER di 10 teman-teman ya. Karena ya itu cukup menarik tadi, dia bisa menghasilkan laba cukup bagus gitu ya teman-teman. Nah, jadi dengan PBV 0,4 dan PER 10, harga wajarnya seharusnya dihargai di angka 1.900. Nah, kalau kita lihat grafiknya teman-teman, angka 1.900 ini ya memang sudah melebihi harusnya memang dari laba-laba, atau maksud saya dari harga sebelum-sebelumnya gitu ya, memang wajar. Karena tadi dari sisi penghasilan atau laba juga dia sudah melampaui laba periode-periode, bahkan periode pada saat dia IPO gitu teman-teman ya. Nah, itu yang saya katakan emiten ini cukup menarik. Dan kalau kita lihat juga nih rata-rata ROE-nya teman-teman. ROE sekarang di tahun 2024 disetahunkan, dia sudah melampaui ROE periode-periode sebelumnya gitu ya. Bahkan tahun 2023 itu ROE cukup tinggi karena ada tadi penjualan aset, yang artinya itu bukan pure pendapatan operasi gitu ya dari asuransinya gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk performa emiten ini yang paling prime-nya itu ya di tahun 2024 gitu ya. Jadi wajar sih kalau menurut saya emiten ini ya kalau memang turun ya hajar saja sih teman-teman. Karena imbal hasilnya itu cukup menarik dengan posisi yang ditawarkan sekarang gitu ya. Ya harapannya sih semoga bisa turun ya. Kalau bisa turun seenggaknya di angka 1.100-an gitu. Ya sikat saja gitu ya teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan singkat mengenai emiten ini ya teman-teman.
Ya ini sih salah satu emiten yang masuk di watchlist saya sih teman-teman. Dan jujur, kalau memang dia menuju ke angka break dari 1.200 atau seenggaknya bertahan saja di 1.200 ini, saya akan buy sih teman-teman. Dan ini akan saya tunggu dia memiliki potential gain dalam periode medium sampai dengan long term. Break up dari 1.400, kalau bisa 1.600 sih. Itu menurut pendapat saya. Nah, teman-teman boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini teman-teman, dan boleh klik tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.